membuat grafik-grafik maksimum hydraulic radiusnya itu 50 meter. Tahun 2000-an. Sekarang itu orang sudah 60-80 meter. Hydraulic radius itu luas dibagi keliling untuk blok yang mau jatuh. Jadi karena batuannya semakin kuat, bloknya juga semakin besar, 60-80 sekarang. 20 tahun lalu kita hanya bicara 50 meter udah maksimum. Kemudian produksi, kalau kita lihat blok heavy ini sekarang ini tambang terbuka, ini produksinya begini, ini tambang bawah tanahnya sudah hampir sama dengan tambang terbuka produksinya. Ini di offsetnya Freeport, ini di offsetnya Freeport, ini GBC-nya Freeport yang tadi saya bilang teman-teman saya. Nah ini contoh, kembali lagi, Anda bicara block caving, orang sangat concern. 2010 bikin conference per 4 tahun, 2014 bikin conference, 18, 22, dan seterusnya. Dimulai dari teorinya pertama kali muncul pada 1. Ini salah satu yang maha gurunya lah kalau kita bicara block caving. Ya, profesor saya dulu salah satu. Ya. Sayangnya karena ada baru meninggal tahun September 2024. Padahal banyak sekali inisiasinya. Di sana saja bikin cave mining 2040. Jadi foto ini tahun 2017. Saya ketemu dia di kantornya. Dia bilang kami di Australia sudah bicara cave mining 2040. Anda bisa bayangkan tahun 2017 dia sudah mikir caving 2040. Jadi saya boleh bilang dia pioneer lah ya, dia dan timnya. 2017 sudah mikir 2040. Oke. Itu sedikit mengenai tambang bawah tanah. Kemudian kalau kita kaitkan dengan mekanika batuan, kalau kita merancang dengan mekanika batuan atau dengan apapun, mekanika teknik, mekanika fluida dan segala macam, kalau kita bicara kekuatan, sebenarnya kan yang kita bandingkan adalah strength, kekuatan terhadap beban. Strength kita bagi dengan stress, itu yang kita kenal sebagai faktor keamanan. Pertanyaannya adalah berapa sih faktor keamanan biar aman? Yang jelas tidak boleh di bawah 1 kan ya? Karena kalau di bawah 1 artinya bebannya melampaui kekuatannya. Tapi apakah ada jaminan kalau saya pakai 1,2, 1,3 dia aman? Tidak ada juga ya. Tidak ada jaminan karena setiap rancangan itu unik. Kalau Anda bekerja sebagai geotech engineer nanti, maka tugas kalian adalah bagaimana menemukan solusi yang aman, tetapi tetap ekonomis. Misalnya di terowongan, kalau mau aman, ya udah pakai aja betonnya 1 meter, udah pasti aman. Tapi apakah itu ekonomis? Enggak. Ya, jadi harus ada solusi aman dan ekonomis. Oke. Kemudian kalau kita masuk ke bawah tanah, sebenarnya hanya ada 4 penyebab lubang kita di bawah tanah itu akan runtuh. Ya. Yang pertama karena dia mengalami stres yang tinggi. Ini contohnya. Ini salah satu terowongan di PT Freeport. Anda bisa lihat dindingnya tuh melengkung seperti ini. Ya. Dia disanggah hanya dengan wire mesh dan rock wool. Ya. Kemudian batuan lemah. Kalau kita menggali di batuan lemah, biasanya di lantai terowongan kita akan naik seperti ini. Kemudian ada struktur geologi yang bisa menyebabkan dia runtuh juga, dan ada air. Jadi 4 aja yang menyebabkan lubang itu bisa runtuh. Tegangannya memang tinggi, kedalamannya besar, ada struktur geologi yang tidak menguntungkan,
batuannya memang lemah, sama ada air. Jadi nggak usah susah-susah memikirkan kestabilan lubang. Tempat ini yang kalau Anda bisa handle ini, insya Allah lubangnya aman gitu ya. Nah, karena kita bicara strength over stress, strength-nya, kekuatannya seperti apa? Nah, kita tentukan dulu di laboratorium. Ya, nanti stresnya belakangan. Yang penting atasnya dulu, pembilangnya dulu. Ini beberapa uji yang bisa kita lakukan di laboratorium. Sepertinya dulu sekian tahun lalu Pak senior saya Pak Raymond Kopak sudah mulai mengembangkan laboratorium di sini. Ya, mudah-mudahan semakin berkembang. Ya, jadi ini beberapa yang bisa kita lakukan, mulai dari pengujian sifat fisik yang di atas, kita ukur kecepatan tembak gelombang ultrasonik, ini uji kuat tekan, ini point load, ini Brazilian, uji tidak langsung, uji kuat tarik. Kalau mau tahu uji kuat tarik langsung, itu adalah S2-nya Pak Bambang Heriadi. Anda bisa tanya Pak Bambang bagaimana melakukan uji kuat tarik langsung. Ya. Ada uji reaksial dan ada uji geser. Ya. Tapi kalau kita ngambil sampel di lapangan, kalau kita ngambil sampel di lapangan kan sampelnya kecil, paling sebotol aqua itu, segelas aqua. Bagaimana sampel atau batuan yang sebesar botol aqua atau gelas aqua itu mewakili satu tambang? Masalah lagi, ya, karena sangat terbatas. Bahkan ini Puk, mungkin yang tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sudah pernah dengar nama ini. Puk mengatakan sampel yang kita uji di laboratorium itu sebenarnya very small fraction, 1% dari volume dari Waknas. Jadi volume 1% saja yang kita uji di lab, bagaimana dia bisa mewakili masa batuan yang sekian besar. Tugas Anda sebagai geotech engineer untuk menentukan volume yang kita tes di lab 1% dari apa yang mau kita kaji kestabilannya. Oke, ini contoh, ya. Ini contoh kalau Anda ngambil sampel kan seperti ini. Padahal roughness-nya itu ada seperti ini. Bagaimana hasil dari sini Anda pakai untuk mendesain di batuan yang seperti ini. Ini juga contoh yang dilakukan di sekolah saya dulu. Ini diameternya 6 cm sampelnya. Karena ini penelitian S3, dia terus diameter 10 cm, diameter 15 cm, sampai diameter 30 cm. Ternyata kekuatannya menurun. Dan ini adalah roughness. Jadi, ibu bapak sekalian, teman-teman, kalau Anda pakai kekuatan yang di sini, yang sampel 6 cm, padahal sebenarnya ada di sini, kan Anda overconfident. Nah, apakah kita mau tes? Kita mau tes langsung di sini? Kalau punya uang, punya tenaga, punya waktu, silakan. Karena seperti ini tes di lapangan. Ini besi semua. Besi semua. Ini bisa bayangkan beratnya ini. Ya. Ini juga sama, tes di situ. Dongkraknya mungkin sudah 2 ton sendiri. Ya. Ini juga sama, tes di situ. Ini untuk reaksial, ini untuk geser, dan ini untuk penentuan modul siang. Bagaimana? Sampel ukurannya kecil, hanya 1% dari volume yang kita mau kaji. Tes in situ butuh tenaga, butuh biaya, butuh waktu. Terus komprominya gimana? Komprominya adalah salah satunya adalah yang diusulkan oleh Hugh Brown tahun 80. Jadi Hugh Brown ini mengusulkan persamaan
bagaimana kita memprediksi kekuatan massa batuan dari sampel selama kita tahu kondisi di mana sampel itu diambil. Ya. Nah, kondisi di mana sampel itu diambil itu dibuat oleh atau diusulkan oleh orang-orang ini menggunakan yang namanya GSI, Geological Strength Index. Artinya apa? Ringkasnya gini, kalau saya tes sampel di laboratorium dapat 100, apapun satuannya, kekuatannya 100, maka saya bisa tanya ke yang ngambil sampel, ini diambilnya dari mana? GSI-nya berapa? GSI itu 0 sampai 100, 0 paling jelek, 100 paling bagus. Nah, nanti kalau dia bilang, oh ini dari massa batuan yang GSI-nya 30, maka yang 100 di lab itu bisa kita reduksi menjadi sekian menggunakan persamaan yang mengandung GSI 30. Kalau GSI-nya 70 juga sama. Nah, semakin rendah GSI-nya, semakin kecil atau semakin besar reduksinya, semakin kecil hasilnya. Oke? Nah, ini persamaannya. Nggak usah dihafal, nanti di kuliahnya Pak Hari saja dikasih. Ya. Jadi GSI-nya ada di situ. Rumusnya sederhana, nggak ada rocket science-nya. Ya. Jadi ini yang penting adalah kita tahu tempat di mana sampel itu diambil. Ya, jadi ini Bob Brown mengusulkan ini, kemudian sama Kaiser dan kawan-kawannya ditambah lagi. Nah, ini GSI-nya tergantung dari strukturnya dan tergantung dari join-nya. Ya. Oke. Jadi kita sekarang sudah punya nih 100 di lab, berapa di lapangannya, dari lab ke lapangan pakai GSI. Makanya jangan bolos kuliah geologi struktur, karena ini berhubungan dengan geologi struktur. Strukturnya seperti apa, joinnya seperti apa. Jadi kalau mahasiswa tambang harus mengambil geologi struktur, itu bukan dari langit idenya. Karena kita akan butuh pengetahuan mengenai struktur geologi. Apalagi kalau Anda anak tambang yang mau bekerja di terowongan di geoteknik, Anda harus paham struktur. Oke? Ayo bukan. Ya, yang kanan, yang kiri, yang paling kiri itu Ted Brown, sampingnya adalah Everhook, yang tengah itu adalah Kaiser. Kaiser yang mengusulkan GSI. Jadi ini yang mengusulkan Bob Brown kriteria, ini yang mengusulkan GSI. Nah, saya gambar ini tahun 2016. Waktu itu saya ketemu Kaiser di Papua. Dia bilang, saya mendengar waktu itu Bob Brown kriterianya baru sampai 2002. Dia bilang, saya mendengar Bob mau ngoprek-ngoprek lagi tuh kriteria Bob Brown. Saya bilang, waduh, mau ngapain lagi? Ternyata benar. Tahun 2018 ada versi baru. Ya. Makanya cepat lulus. Jangan-jangan ada versi 2025, ada versi 2026 dari Bob Brown. Ini versi terakhirnya 2018. Meskipun Bob-nya baru meninggal 6 Juli 2024. Tapi masih ada Brown. Ya. Dan ini apa namanya? Orang yang merespon email tidak pernah lebih dari 2 hari, siapapun yang ngirim. Itu. Nah, jadi Bob Brown, ini yang Bob yang sudah baru saja meninggal, masih mungkin berkembang Bob Brown. Ya. Kenapa? Ini sedikit saja. Saya diajarnya pertama kali oleh Pak Malik
Profesor Madia Sawarai, kemudian ini yang beberapa yang ada di Tambun ITB yang menjadi mahasiswa saya sudah jadi dosen semua. Pak Ganda sedang mengurus profesor, Pak Fadila sekarang Kaprodi S1 Tambang, dan Pak Yudi sekarang koordinator kerjasama wakil koordinator kerjasama untuk luar negeri. Ya, jadi masih banyak lah ya. Ini kenapa saya pengen menunjukkan ini. Jadi kita terus berkembang karena sebagai contoh ini showroom saya dibimbing oleh Pak Ganda. Nah, saya kemudian sekolah ini Pak Brown. Itu dari Tambangnya. Ini dia. Ini zoomnya, ini dia. Mungkin karena yang itu dia udah pensiun, jadi hidupnya lebih gembira gitu. Ya, nah ini kebetulan ini senior saya tapi beda sekolah, beda sekian puluh tahun dia duluan S3-nya. Anak saya beruntung S2-nya dibimbing oleh dia, dan sekarang anak saya S3-nya pindah. Nah, kali aja ini nanti mengusulkan program yang baru. Ada yang kenal? Ada yang kenal nggak? Dia kemarin baru maju seminar kemajuan 2. Ini ininya. Ini judul disertasinya. Kuantifikasi tegangan dan rekomendasi penyangga pada rasio penambangan bawah tanah metode Longgol. Jadi terus berkembang. Ini juga mungkin bisa kita harapkan, ada yang kenal foto ini? Mungkin juga bisa kita harapkan untuk mengembangkan mekanika batuan. Itu orangnya. Oke. Nah, kembali ke sini. Jadi karakterisasi masa batuan yang semua dulu juga bisa, saudara-saudari, ibu bapak sekalian, yang semua dulu juga bisa kita prediksi. Kalau kita punya GSI, ini beberapa persamaan yang yang diusulkan. Kemudian setelah kita punya kekuatannya, sekarang bebannya. Bagaimana kita menentukan tegangan yang bekerja pada lubang kita? Ya, karena ada berat batuan yang ada di atasnya, ada tegangan-tegangan akibat peristiwa tektonik dan seterusnya. Ya. Sehingga kita perlu tahu nih besar dan arah tegangan yang bekerja pada lubang kita. Ya. Kalau in situ stres, gampangnya gamma kali A untuk yang vertikal. Tapi untuk yang horizontal, kita bisa pakai persamaan ini. Atau ini bagian paparkan rock stress, world stress. Nah, jadi tegangan-tegangan in situ yang bekerja di seluruh dunia itu sempat dikatakan oleh orang-orang yang ada di Karlsruhe, Jerman. Ini mestinya yang ambil mekanika batuan sudah sering sekali melihat rumus ini, bagaimana menghitung tangensial dan radial stress di sekitar lubang. Ya, untuk kemudian kita bandingkan dengan strength-nya. Kalau dia sudah kompleks, tadi kan ini bentuk sederhana kalau lingkaran. Kalau sudah kompleks seperti ini, suka tidak suka, mau tidak mau, daripada Anda habis waktu, kita pakai software. Ya, ini contoh 2D untuk metode penambangan cut and fill dipakai di sini. Ini yang contoh untuk block heavy 3D. Ya, Anda bisa lihat di sini nih yang biru itu artinya apa? Artinya stres yang di sini itu 12 kali dari stres awalnya. Jadi sebelum orang yang pakai block caving ini datang menambang, dia mengalami stres in situ. Begitu ditambang block caving, stresnya naik bisa sampai 10-12 kali. Mudah-mudahan barunya kuat. Kalau nggak kuat, dia akan runtuh kalau tidak ada apa-apa. Oke.
Juga ada pengaruh bidang diskontinu terhadap distribusi stres yang harus kita lihat juga. Kemudian tadi ada ketidakstabilan akibat struktur geologi. Anda harus bisa memetakan strike and dip ataupun dip and dip direction, serah mau pakai yang mana. Nah, kalau saya personally saya lebih suka pakai dip direction karena langsung kebayang miringnya berapa, miringnya ke arah mana. Daripada kalau pakai strike and dip kanan kiri, kanan kanan. Oke. Ini juga sama, klasifikasi massa batuan bisa kita pakai untuk riset. Kalau tadi kita membandingkan kekuatan terhadap beban, ini adalah berdasarkan orang-orang yang lahir dan bekerja sebelum kita tinggal pakai klasifikasi massa batuan. Ya. Mulai dari Wickham, dari Wieniawski, Barton dan seterusnya. Dan kalau pada tahap awal sebaiknya kita menggunakan lebih atau paling tidak 2 klasifikasi massa batuan. Jadi cara melakukannya Anda bisa diskusi detailnya nanti dengan Pak Faris ya. Karena kita bagi-bagi lah terowongan kita 2 kilo, kita bagi-bagi kilo 0 sampai katakanlah 200 meter seperti apa strukturnya, 200, 800 seperti apa, sehingga penyangganya bisa kita tentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ya, ini RMS performance rating, hanya ada 5 parameter: kuatakan, RQD, spasi, kondisi, bidang diskontinu dan air. Dan nanti ditambah dengan orientasi kekar relatif terhadap arah terowongan. Sehingga dari situ keluarlah rekomendasi penyangga. Saya ingin pesan, tabel ini Anda harus baca secara teliti. Jangan dipakai langsung. Karena kalau Anda baca paper aslinya, tabel ini hanya berlaku untuk terowongan yang berada di kedalaman sampai 900 meter. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabel ini berlaku untuk terowongan yang span-nya, lebarnya 10 meter. Nah, sekarang engineering science Anda nih. Kalau terowongan kalian lebarnya 3 meter, tabel ini untuk 10 meter. Rekomendasinya akan lebih ringan atau lebih berat penyangganya? Ini rekomendasi untuk 10 meter. Terowongan kamu 5 meter. Anda akan pakai rekomendasi yang lebih berat atau lebih ringan dari ini? Lebih ringan. Lebih ringan ya. Jadi hati-hati menggunakan tabel ini. Tabel ini untuk 10 meter. Dan kedalaman maksimum 900 meter. Ya, 25 megapascal. Oke. Ini RQD, klasifikasi yang lain. Kalau Anda lihat ya, tadi RMR ada joint spacing, ada joint condition, ada RQD. Semuanya kan geologi struktur. Benar nggak? Sekarang kita bicara rekomendasi klasifikasi Q, RQD, joint number, joint roughness, joint alteration. Semua juga geologi struktur. Jadi jangan berkarir sebagai geotek engineer kalau Anda tidak mengambil geologi struktur. Karena semua kita berhadapan dengan batu, kita berhadapan dengan struktur geologi. Oke, ada ini rekomendasi penyangganya. Oke, ini juga sama klasifikasi massa batuan, tapi dia menggunakan Q. Ini adalah Q yang kemudian dikali beberapa faktor. Ini adalah luas dibagi keliling. Ini juga sama. Ini luas dibagi keliling. Ini Q dikali
beberapa faktor, ya, stability number, and ini untuk yang tidak disanggah, ini yang disanggah dengan stable bolt. Oke. Ini juga sama klasifikasi massa batuan, ya, tapi ini menggunakan probabilitas. Kemudian ini juga ini menggunakan klasifikasi massa batuan juga untuk menggunakan penentuan support requirement, tetapi SRF-nya dari numerical model. Makanya waktu itu ini yang hybrid antara numerical dan empirical. Oke. Yang terakhir, pemantauan. Saudara-saudara, kita bekerja dengan batu. Sejago apapun orang, seberapa lama pun dia kuliah, seberapa besar banyak pun degree-nya, mau PhD-nya sampai 5 sampai 6 kali, tidak ada yang tahu persis sifat batu di alam. Sampel 1% dari volume. Sampel ke rock mass pakai Hook Brown ada penyederhanaan. Pakai metode numerik yang Anda beli softwarenya $100.000, $200.000, ada solusi. Jadi tidak ada orang yang tahu persis 100% sifat batuan yang ada di dalam. Kalau ada yang orang seperti itu, semua jurusan tambang, semua jurusan sipil itu. Ngapain lagi? Nggak ada lagi yang kita pelajari. Jadi begitu kita mendesain apapun metode yang kita pakai, kita harus punya di benak kita bahwa desain kita masih mungkin mengalami ketidakstabilan. Kenapa? Material alamiah sifatnya kita tidak tahu. Ya. Gitu. Makanya kita perlu melakukan pemantauan setelah terowongan. Ini contohnya, ya. Kata Kelvin, if you can measure what you are speaking about, express it in numbers, you know something. Oke, ukur, mengatakan dengan angka. Terus, tadi kan kita bicara stres, kita bicara kekuatan. Ada yang mengatakan juga, stres itu philosophical concept, deformation itulah physical reality. Jadi nanti kalau Anda sudah kerja, kalau sekarang dengan Pak Faris mungkin masih bisa, kalau nanti kerja mungkin udah nggak bisa. Maksud saya gini, kalau dengan Pak Faris mungkin Anda bisa bilang, Pak, setelah saya hitung, terowongan ini mengalami tangential stress 50 megapascal. Oke lah, beliau ngerti. Tapi begitu Anda kerja, terus Anda ke manajer, Pak, terowongan kita mengalami stres 50 megapascal. Nggak akan ngerti. Udah lupa. Tapi kalau Anda datang, Anda bilang, Pak, dinding bergerak 5 cm. Dia lebih ngerti. Dibandingkan Anda melaporkan stres, lebih baik Anda melaporkan deformasi. Makanya dia bilang stres itu philosophical concept, bahan skripsi, bahan tesis, bahan disertasi. Deformasi itulah yang physical reality. Bilang terowongan bergerak 5 cm, lereng bergerak 10 cm, dibandingkan mengalami tangential stress 20 megapascal. Nggak akan ngerti apa-apa. Dulu waktu dia sekolah dia ngerti, setelah dia sudah bekerja dia akan lupa. Karena juga ada korelasi antara stres dengan displacement. Ya. Kita menemukan itu. Ini contoh Lutfi Rahmat dan Eman Widianto, dia mengukur stres dan dia mengukur displacement. Anda bisa lihat trennya sama. Dia orang-orang Freeport dulu. Eman Widianto masih, Lutfi Rahmat sudah desain dari Freeport. Ini juga sama, mahasiswa S1 saya mengukur antara stres dan displacement, trennya sama. Jadi kalau hanya mau memberi warning dan nggak perlu sampai stres yang mahal-mahal untuk displacement saja. Ini contoh pemantau bagaimana mengukur displacement. Ini yang dengan menggunakan convergence method.
yang dilakukan di PT Freeport. Kemudian ini yang menggunakan multiple point borehole extensometer yang dilakukan di Kompor, di Kembar yang Tengah, dan yang dilakukan di Bombili. Nah, jadi itu. Kita sepakat, kita pantau boleh, tapi yang kita pantau cukup deformasi. Nggak usah capek-capek mengukur stres, mengukur deformasi. Masalahnya adalah deformasi itu hanya kita, kecuali dia diinterpretasi. Nah, Anda mau pakai apa? Mau pakai laju perpindahan atau perpindahan total, ya, displacement total atau displacement rate. Sekian meter, sekian mili per hari, atau mau pakai sudah total sekian milimeter. Ya, meskipun menurut Sakurai tidak ada dasar teorinya kapan pakai total, kapan pakai data. Nah, sehingga Sakurai kemudian mengusulkan ini, saudara-saudara, udah pakai aja regangan kritis. Jadi kalau kita praktikum kan sampel kita tekan bertambah pendek. Kalau pertambahan pendek ini kita bagi dengan panjang semula, itu kan strain. Ya, mekanika teknik, mekanika batuan mestinya belajar itu. Ya. Artinya yang kita pakai adalah strain pada saat dia pecah. Menurut Sakurai itu lebih baik kita gunakan sebagai kriteria. Ya, jadi kita pakai kriteria itu. Contohnya ini, semakin kuat batunya, critical strain-nya harus semakin rendah. Ya. Jelas lah ya, kalau lempung Anda tarik, clay itu Anda tarik sampai 3 cm, 10 cm nggak akan putus. Tapi coba Anda tarik besi atau baja, setengah mili aja mungkin udah putus. Benar nggak? Jadi semakin lemah batuannya, dia bisa mengalami strain yang besar, tetapi semakin kuat batuannya, dia akan bisa mengalami strain yang kecil. Ya. Itu yang diusulkan oleh Sakurai. Daripada kita pakai ini, ya silakan aja pakai ini. Mau pakai perpindahan total maupun pakai laju perpindahan. Nah, ini Sakurai. Kalau yang belum pernah ketemu Sakurai. Nah, ini yang terakhir saya ketemu beliau di tahun 2018. Kita foto bareng, tadinya dia mau jongkok. Dia tidak sadar bahwa dia sudah 80-an umur. Hingga akhirnya kita sepakat meminta beliau berdiri. Ini. Ya, saya banyak belajar dan tidak resmi lah dari dia. Dia lama di Indonesia, terlibat di PLTA Cirata. Kalau Anda ke Bandung nanti, PLTA Cirata, dia terlibat di situ. Oke. Nah, ini yang terakhir, ini juga sudah dikumpulkan. Tergantung dari kekuatannya. Tadi kan kita sepakat, semakin lemah batunya, deformasinya bisa semakin besar. Semakin kuat batunya, deformasinya bisa semakin kecil. Ini contoh yang sudah diplot orang di hasil pemantauan. Semakin ini kan strength, ini strength, jadi semakin besar kekuatannya, closer deformasinya yang bisa dialami semakin kecil. Dan yang penting adalah oke lah, ada monitoring dengan konvergen, ada monitoring dengan MPBX, ada monitoring dengan macam-macam. Tetapi we cannot rely only on monitoring system. Kita tidak bisa mengandalkan hanya sistem monitoring. Mata dan telinga dari Anda, kalau Anda bekerja di tambang, itu adalah aset yang paling berharga yang bisa dipunyai tambang untuk melakukan monitoring. Alat itu hanya alat bantu, ya.
Jadi yang paling berharga yang bisa dipunyai tambang untuk melakukan monitoring adalah mata dan telinga dari Kominfo Force. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesabarannya. Saya kembalikan ke Pak Faris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, ada yang mau masih diragukan gitu ya, silakan bertanya. Mungkin ada, boleh Pak, 2 orang dulu kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya Pak, nama saya August Piano dari jurusan Teknik Pertambangan tahun ini. Jadi kemarin itu polisi ada satu webinar selesai, yang dimana itu Inspektur Tambang TSDM tahun 2021 Bapak Alexandro Anendo itu menyatakan untuk FK di underground itu di fixed facility-nya itu FK-nya 2, untuk yang fixed facility-nya itu 1,5. Jadi melihat dari presentasi Bapak itu kan menjelaskan kalau produksi per tahunnya itu terus meningkat gitu Pak. Jadi mau saya tanyakan itu apakah untuk FK ini kita masukkan angka baru dikarenakan produksi sudah meningkat, dan juga itu untuk teknologi sekarang kita juga sudah mengembangkan alat atau omet yang dimana itu filtrasinya sangat rendah dikarenakan sudah tidak menggunakan bahan bakar diesel lagi. Jadi apakah untuk FK ini kita rujuk kembali atau masih kita pakai FK yang lama? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Faktor keamanan kan strength over stress, kekuatan berbanding beban. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah desainer. Pemerintah menetapkan 2, misalnya ya, fixed facility, kamu bilang fixed facility faktor keamanannya harus 2. Tetapi kalau Anda menggunakan faktor keamanan 1,5, 1,2, dan ada studinya, ada kajiannya, disampaikan ke pemerintah, kalau kajian atau studinya benar, itu akan diterima. Ya, jadi faktor keamanan itu bukan satu harga mati gitu ya. Contoh beginilah, waktu saya pertama kali mendesain lereng di salah satu tambang batu bara di Harutmin tahun 95 baru lulus, faktor keamanan saya pakai 1,8. Kenapa? Karena saya nggak punya pengetahuan cukup tentang batunya, jadi saya harus mengcover my back supaya saya ada penyimpangan saya udah pakai 1,8 gitu ya. Kalau saya pakai 1,3 penyimpangan terlalu rendah nih ya. Oke. Kemudian dengan berjalannya tahun, alhamdulillah kami dipercaya terus untuk mendesain lereng di Harutmin. Itu terakhir saya pakai berapa? 1,25. Peraturan pemerintah bilang berapa? 1,5. Saya pakai 1,25. Ya, karena yang pertama sudah sekian tahun saya kenal batunya dalam tanda kutip. Yang kedua, hasil laboratoriumnya di bawahnya ada tanda tangan Kepala Laboratorium Mekanika Batuan Ganda Simangunsong. Saya kenal betul lah. Jadi kalau datanya reliable, kita bisa pakai faktor keamanan yang dekat-dekat 1. Ya, kita kenal betul. Kemudian kalau dia longsor, paling 1 shift dibetulin, dikerjakan sudah. Konsekuensi longsornya juga kan mempengaruhi FK yang kita ambil. Kalau dia longsor, kamu masuk radar Padang halaman 1, ya jangan pakai FK dekat-dekat 1. Gitu. Ya, jadi FK itu kita yang menentukan. Engineer yang menentukan. Memang ada pemerintah bilang kan 1,5, terus ada tabel di Kepmen 1827. Tapi kan kalau kamu baca Kepmen 1827 di belakang-belakang, kalau FK yang digunakan lebih rendah dari studi kelayakan, harus ada kajian. Nah, kajian ini yang kamu sampaikan ke pemerintah.
Ya, di tambang terbuka, geotech engineer minta beliin radar 2,5 sampai 3 miliar. Yang punya uang kan bilang, oke, kamu saya belikan radar 2,5 3 miliar. Berani nggak pakai FK 1,1 supaya lerengnya lebih curam? Kan sudah ada monitor, sudah ada radar. Nah, bikinlah kajiannya, sampaikan ke pemerintah. Kadang-kadang disuruh presentasi di Jalan Supomo 10 Jakarta. Presentasi, kalau pemerintahnya main inspektor kayak Pak Alex itu setuju, ya bisa dipakai, bisa juga. Jadi jangan terlalu terpaku dengan faktor keamanan. Meskipun ada di Kepmen 1827, dulu di Kepmen 555, Kepmen 555, selama kita bisa menunjukkan hasil hitungan kita aman, kita melakukan monitoring, kita bisa pakai FK yang lebih rendah dari yang dipersyaratkan pemerintah. Pemerintah nggak kaku-kaku banget main inspektor. Teman-teman Faris semua. Baik, terima kasih. Tambang ada terowongan jalan. Ya, umur servisnya pasti lebih lama terowongan jalan. Ya. Kalau terowongan tambang tergantung letaknya di mana. Ada yang umur servisnya selama umur tambang, ada yang umur servisnya selama di situ ada kegiatan penambangan. Kalau di setelah di situ tidak ada penambangan, dia mau runtuh, nggak masalah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya adalah bisa nggak kita tahu kapan terowongan ini akan runtuh? Ya, tergantung jenis terowongannya. Jadi kalau ditanya kapan akan runtuh, kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah membedakan desainnya. Ya. Terowongan tambang hanya untuk, bahkan ada terowongan temporer hanya untuk 3 tahun, ya misalnya, atau hanya untuk 3 bulan lah. 3 bulan terowongan itu mau runtuh silakan. Sama terowongan yang umurnya harus 30 tahun. Batunya sama, bebannya sama, semuanya sama. Mestinya kan yang 3 bulan ini tidak perlu didesain sama dengan yang 30 tahun. Nah, kalau kamu pakai Q system, itu ada di DE, equivalent dimension. Jadi meskipun terowongannya 3 meter, karena dia dipakainya cuma sebentar, 3 bulan, kita bisa treat dia seolah-olah dia 1,5 meter. Ya. Tapi kalau dia dipakai permanen, meskipun dia 3 meter, kalau kamu bagi dengan DE, equivalent dimension, seolah-olah kamu men-treat dia sebagai terowongan yang 6 meter. Artinya kan penyangganya akan lebih besar. Dimensinya sama, kekuatan batuannya sama, bebannya sama, fungsinya beda, desainnya juga akan beda. Nah, tahu kapan dia runtuh kita nggak bisa tahu, kita hanya melakukan monitoring. Kemudian desainnya itu yang membedakan terowongan sementara sama terowongan final, terowongan permanen gitu.